Semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menghitung BIP perusahaan dengan contoh usaha keripik singkong. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Stefanus Bintang Taruna, dengan NIM 7311420240240. Yang kedua, Alif Ibnu dengan NIM 73114201117. Yang ketiga, Muhammad Rifki Zainal dengan NIM 73114201131. Yang keempat, Muhammad Zain Alfain dengan NIM 73114202444. Yang kelima, Muhammad Mahdi Ramadhani dengan NIM 73114200236. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi. Menghitung BIP perusahaan. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Besar kecilnya laba yang didapatkan sering menjadi sebuah ukuran sukses tidaknya manajemen perusahaan. Kondisi yang naik turun dialami suatu usaha kecil maupun industri dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran kegiatan operasinya. Perencanaan laba memerlukan alat bantu berupa analisis break-even point yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Sehingga dalam suatu industri harus berusaha semaksimal mungkin menghindari kerugian atau keadaan impas. Pada hakikatnya, setiap usaha yang didirikan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan yang didapat dan dipergunakan untuk kelangsungan hidup serta perkembangan usaha yang pesat dalam rangka meningkatkan perolehan laba dan menjaga kontinuitas usahanya. Namun, perkembangan dan kemajuan dunia usaha telah menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Sedangkan upaya yang memperoleh laba tidak dapat dipisahkan dari masalah penjualan. Hal itu memaksa agar pengusaha dapat bersaing secara lebih kompetitif untuk bisa mempertahankan kelangsungan usahanya dan sukses. Maka setiap perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan volume penjualannya. Karena dengan adanya peningkatan volume, penjualan dapat dimungkinkan akan meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Dengan diketahuinya titik impas tersebut, dapat direncanakan tingkat-tingkat volume produksi atau volume penjualan yang akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. Agar terhindar dari kerugian perusahaan, dapat mengusahakan jumlah penjualan pada titik impas. Apabila volume penjualan tidak mencapai titik impas, berarti perusahaan akan menderita rugi. Dengan demikian, analisis break-even point dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi seorang manajer dalam membuat keputusan sehubung dengan kegiatan penjualan atau produksi. Dapat dilihat di sini rumusnya untuk mencari BEP adalah BEP atau Q sama dengan FC per P dikurangi VC. Untuk menghitung besarnya BEP dalam rupiah menggunakan rumus yaitu BEP atau rupiah sama dengan FC per 1 min VC per S.
menghitung BEP usaha keripik singkong. Dalam tabel biaya tetap per bulan dan variabel per pak. Untuk uraiannya, untuk biaya variabel ini terdapat dua rasa, yaitu kerupuk singkong rasa original dan kerupuk singkong rasa balado. Nah, untuk biaya bahan bakunya, untuk keripik singkong original 11.500. Untuk keripik singkong rasa balado 12.300. Biaya tenaga kerja langsung untuk keripik singkong original 3.000. Untuk keripik singkong balado 3.000. Biaya bahan penolong 750. Untuk keripik singkong balado 750. Untuk biaya listrik untuk keripik singkong original 220. Untuk keripik singkong rasa balado 220. Total biaya variabel untuk keripik singkong original yaitu Rp15.470. Untuk total variabel keripik singkong rasa balado yaitu Rp16.270. Nah, sekarang adalah biaya tetap. Biaya penyusutan mesin untuk keripik singkong original Rp105.000. Biaya sewa gedung Rp533.333. Biaya listrik Rp31.500. Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp1.333.333. Untuk biaya solarnya yaitu Rp800.000. Nah, untuk keripik singkong rasa balado, biaya penyusutan mesinnya Rp61.666.000. Untuk biaya sewa gedung Rp266.667. Untuk biaya listrik Rp18.500. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp666.667. Untuk biaya solarnya Rp400.000. Untuk total biaya tetap kerupuk singkong rasa original yaitu Rp2.803.166. Untuk kerupuk singkong rasa balado Rp1.413.500. Nah, untuk tabel yang kedua, rekap data total biaya tetap dan biaya variabel serta harga jual. Untuk tipe rasa kerupuk singkong ada dua macam, yaitu original dan balado. Untuk biaya tetapnya, kerupuk singkong original yaitu Rp2.803.166. Untuk biaya tetap kerupuk singkong balado Rp1.413.500. Untuk biaya variabelnya kerupuk singkong rasa original yaitu Rp15.470 per pak. Ini dinyatakan dalam rupiah semua ya. Untuk kerupuk singkong rasa balado Rp16.270 per pak. Untuk harga jual per pak untuk kerupuk singkong rasa original yaitu Rp17.000. Untuk keripik singkong yang balado yaitu Rp18.000. Pembahasan kerupuk singkong rasa original. BEP untuk produk kerupuk singkong rasa original dinyatakan dalam unit BEP per unit sama dengan Rp2.803.166 per 17.000 kurangi 15.470 sama dengan Rp2.803.166 per 1.530 sama dengan 1.832,13 unit sama dengan 1.832 unit. BEP untuk produk kerupuk singkong rasa original dinyatakan dalam rupiah. BEP rupiah sama dengan Rp2.803.166 per
1 kurangi 30.940 per 34 juta sama dengan 2.803.166 per 1 kurangi 0,91 sama dengan 2.803.166 per 0,09 sama dengan 31.146,288,88 sama dengan 31.146.000. B. Kerupuk singkong rasa balado. BEP untuk produk kerupuk singkong rasa balado dinyatakan dalam unit BEP per unit sama dengan 1.413.500 per 18.000 kurangi 16.270 sama dengan 1.413.500 per 1.730 sama dengan 817,05 unit sama dengan 817 unit. BEP untuk produk kerupuk singkong rasa balado dinyatakan dalam rupiah. BEP rupiah sama dengan 1.413.500 per 1 kurangi 16.270.000 per 18 juta sama dengan 1.413.500 per 1 kurangi 0,904 sama dengan 1.413.500 per 0,096 sama dengan 14.723.958,33 sama dengan 14.724.000. Selanjutnya, setelah proses analisis BEP ya yang telah disampaikan di atas, kemudian kita akan memperoleh hasil analisisnya. Yang pertama terkait dengan hasil analisis dari rasa original. Nah, itu untuk mencapai titik impas dalam penjualan rupiah produk yang original, maka harus mampu menjual hasil produknya sama dengan Rp31.146.000 atau lebih dari penjualan tersebut. Dan untuk mencapai unit yang dapat dijual agar produk rasa original tidak menderita rugi, maka harus mampu menjual 1.832 pak produk. Kemudian yang rasa balado, maka harus mampu menjual hasil produknya sama dengan Rp14.724.000 atau lebih dari penjualan tersebut. Dan untuk mencapai unit yang dapat dijual agar produk kerupuk singkong rasa balado tidak menderita rugi, maka kita harus mampu menjual 817 pak produk. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan bagaimana cara menghitung BEP yang baik dan benar dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.